Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Hilda Fitriani dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A semester 4. Hai, nama saya Nurul Aini Aziza, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A semester 4. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pasar dan efisiensi pasar. Happy watching guys! Di materi pasar dan efisiensi pasar ada 6 sub pembahasan, yaitu yang pertama pasar keuangan, kedua pasar uang dan pasar modal, ketiga efisiensi pasar, keempat derajat efisiensi pasar, kelima faktor pasar efisien, dan yang terakhir faktor pasar tidak efisien. Langsung kita ke pembahasan pertama. Cekidot. Yang pertama, apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan sebetulnya istilah yang paling umum yang mencakup semua aktivitas transaksi instrumen keuangan. Pasar keuangan adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek ditransaksikan. Instrumen pasar uang itu seperti surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, bankers acceptance, treasury bills, call money, promissory notes, dan commercial paper. Lalu yang selanjutnya pasar modal atau capital market adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang ditransaksikan. Ini biasanya termasuk saham dan obligasi. Ada juga instrumen lain yaitu seperti warrant, right issue, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu efisiensi pasar. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun baik investor individu maupun investor institusi akan mampu memperoleh return tidak normal atau abnormal return setelah disesuaikan dengan risiko menggunakan strategi perdagangan yang ada. Nah, pasar efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan seluruh informasi yang relevan. Dengan kata lain, harga-harga yang terbentuk ini di pasar merupakan cerminan informasi yang ada, atau stock price reflect all available information. Terdapat 4 definisi efisiensi pasar. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Pasar efisien adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsik. Yang kedua yaitu berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga. Pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu berdasarkan distribusi informasi. Pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas diperoleh setelah setiap orang memiliki informasi dan dianggap mendapatkan informasi yang sama. Yang terakhir yaitu berdasarkan proses dinamik. Pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang tercantum dalam pasar secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai derajat efisiensi pasar. Terdapat 3 derajat. Yang pertama yaitu efisiensi kuat. Efisiensi kuat yaitu level atau derajat terkuat yang menyatakan bahwa semua informasi di pasar, baik publik maupun privat dihitung dalam harga saham. Insider information pun tidak akan membuahkan keunggulan bagi investor. Yang kedua, efisiensi semi kuat. Di level ini semua informasi publik diperhitungkan ke dalam harga saham saat ini. Analisa fundamental dan teknikal dapat digunakan untuk mencapai keuntungan superior. Derajat yang terakhir yaitu efisiensi lemah. Di level ini, semua harga saham di masa lalu tercermin pada harga saham saat ini. Karena itu, analisa teknikal tidak dapat digunakan dalam memprediksi pasar dan mengalahkannya. Mengapa pasar bisa dikatakan efisien?
Faktor pertama, pasar dikatakan efisien yaitu investor adalah sebagai penerima harga yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari satu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Faktor yang kedua yaitu informasi tersedia luas kepada seluruh pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Faktor ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Lalu, mengapa pasar bisa dikatakan tidak efisien? Alasan yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individu yang lugas ataupun naif investor dan tidak canggih. Nah, itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.